Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berkembangnya era digitalisasi, banyak juga lembaga non-profit yang mulai menggalang dana di kanal digital. Tapi nggak sedikit yang aku dengar kalau dengan masuk ke kanal digital justru biaya yang dikeluarkan semakin banyak dan hasil fundraising juga tetap nggak maksimal. Untuk itu di video kali ini aku akan berbagi tentang strategi multi-platform digital fundraising. Oke, multi-platform digital fundraising. Sebelum masuk lebih dalam tentang apa aja platformnya, kita samain frekuensi dulu yuk. Apa itu digital fundraising? Sebetulnya tidak ada definisi baku tentang digital fundraising, tapi secara simpel ya ini adalah strategi penggalangan dana yang dilakukan dengan memanfaatkan kanal digital, media digital, dan juga layanan digital. Nah, kalau kita sudah sama-sama paham tentang konteks digital fundraising, kemudian kenapa disebut multi-platform? Ada dua alasan utama kenapa ini disebut sebagai multi-platform digital fundraising. Yang pertama adalah untuk optimalisasi strategi IMC atau Integrated Marketing Communication. Mungkin untuk tim Markom di lembaganya udah paham nih konsep ini karena pasti ada metode yang digunakan untuk mengintegrasikan kanal-kanal komunikasinya. Maka strategi digital fundraising pun kurang lebih sama. Yang kedua adalah untuk membuka kanal donasi yang lebih luas lagi, sehingga diharapkan kalau kita ibarat kata punya beberapa pintu donasi yang dibuka tuh jangan cuma satu, tapi juga sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang mau bayar via transfer, via online, itu semuanya memungkinkan di kanal digital. Oke, kalau kita sudah sama-sama paham, maka berikutnya kenali 3 hal ini sebelum memulai multi-platform digital fundraising. Apa aja itu? Yang pertama adalah pastikan kita di lembaga punya SDM-nya nih. Jangan sampai mau masuk ke digital fundraising tapi nggak ada tim yang dikhususkan, ditugaskan gitu ya untuk memaksimalkan digital fundraising-nya. Maka pastikan dulu kita punya SDM-nya, boleh itu 1-2 orang atau bahkan lebih banyak lagi. Yang kedua adalah sumber daya. Apakah lembaga kita sudah punya atau mengalokasikan pendanaan tertentu, misalnya biaya-biaya, atau kan juga menyiapkan peralatan-peralatan tertentu, sehingga secara sistem pun kita sudah ready untuk masuk ke digital fundraising. Yang ketiga adalah ruang lingkup lembaganya. Ada beberapa lembaga yang mungkin sudah cukup besar sehingga bisa lebih advance lagi, tapi ada juga lembaga-lembaga kecil yang mungkin baru punya tim fundraising gitu ya. Maka strategi yang nanti digunakan bisa disesuaikan tergantung dari ruang lingkup lembaganya masing-masing. Dan juga ada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang fundraising keagamaan, ada yang bergerak di bidang isu sosial atau isu lingkungan, ada juga yang bergerak di isu-isu yang mungkin lebih general lagi. Maka kita samakan dulu ruang lingkupnya seperti apa. Nah, kalau sudah menyiapkan 3 hal tersebut, kita langsung mulai dengan konsep yang pertama dari multi-platform ini. Konsep yang pertama ini aku sebut sebagai konsep yang digunakan untuk lembaga-lembaga yang baru, yang mungkin baru akan memulai atau bahkan sudah memulai tapi memang masih awal-awal gitu ya. Maka digital fundraising multi-platform ini strateginya seperti apa? Kalau aku bisa simpulkan dua ini dulu, internal platform dan eksternal platform. Ini juga berjalan seperti dulu waktu awal-awal digital fundraising di lembagaku juga baru terbentuk, maka karena orangnya juga masih 1-2 orang, jadi yang berjalan itu ya 2 platform ini dulu. Internal platform itu apa? Itu adalah platform yang digunakan dan dikelola langsung oleh lembaga kita. Misalnya website, aplikasi, dan lain-lainnya. Kalau itu diproduksi langsung ya oleh lembaga. Yang kedua adalah external platform. Ini adalah istilah platform di luar lembaga kita yang memang di-create-nya itu ownership-nya bukan dari lembaga kita tapi dari pihak luar. Maka disebut sebagai external platform. Dan external platform ini bisa bermacam-macam, tidak spesifik ada kategorinya, karena tadi tim kita masih terbatas atau kita masih baru mulai fundraising nih, jadi kita sebut sebagai external platform dulu. Nah, masuk ke konsep yang kedua, untuk lembaga-lembaga yang mungkin udah punya tim fundraising digital gitu ya, dan juga udah punya beberapa strategi nih berjalan sebelumnya, maka kita bisa kembangkan lagi caranya, yaitu dengan beberapa platform tambahan. Jadi kalau timnya udah mumpuni secara jumlah, misalnya mungkin udah punya lebih dari 2 orang misalnya, atau secara kapasitas memang timnya juga sudah
punya pengalaman yang cukup nih digital fundraising. Untuk itu bisa nambah. Kalau tadi kita sebut internal eksternal, di konsep yang kedua ini, external platform kita pecah jadi 3, yaitu non-commercial platform yang kita tahu aplikasi crowdfunding gitu ya. Yang kedua adalah commercial platform, yaitu e-commerce dan aplikasi lainnya. Jadi selain dari crowdfunding, yang ketiga adalah social media platform, yaitu bagaimana kita bisa mengoptimalkan sosial media untuk fundraising. Nanti seperti apa penjelasan masing-masing aku akan bahas di slide-slide berikutnya. Kita masuk dulu ke konsep yang ketiga. Nah, konsep yang ketiga ini lebih dinamis lagi dan juga tentu punya pengembangan lebih lagi. Karena itu, konsep ini mungkin akan lebih tepat untuk teman-teman yang mungkin lembaganya sudah mulai advance nih strateginya, dan timnya juga udah mulai agak banyak. Jadi, mulai bisa melakukan inovasi-inovasi lainnya. Maka strateginya ditambah 2 lagi, tadi ada 4, di konsep yang kedua, di konsep yang ketiga nambah 2, yaitu inovatif platform dan juga artificial intelligence platform. Inovatif itu apa? Itu adalah platform di mana kita berinovasi, melakukan inovasi-inovasi, kanal penggalangan dana, dan artificial intelligence platform atau kita singkat sebagai AI platform adalah sesuai dengan artinya, yaitu platform yang mengoptimalkan penggunaan kecerdasan buatan untuk layanan donasi. Nah, ini menarik, nanti kita akan lihat seperti apa platformnya. Oke, karena kita tadi udah ngebahas soal 6 strateginya, karena 6 maka kita sebut sebagai multi-platform, dan memungkinkan juga ke depannya bertambah lebih dari 6 gitu ya, kalau nanti ada penambahan, mungkin aku akan share di video berikutnya, tapi kita bahas dulu yang 6 ini ya. Yang pertama adalah internal platform. Internal platform ini sesuai dengan istilahnya tadi, penggalangan dana yang dikelola oleh lembaga kita sendiri. Formatnya bisa berupa website, aplikasi, atau kanal-kanal lainnya. Nah, internal platform ini punya kepentingan yang sangat besar. Kenapa? Dan aku juga cukup mendorong lembaga-lembaga non-profit punya internal platform, karena yang pertama, lembaga non-profit udah pasti mestinya itu punya website gitu ya. Karena orang kalau mau cari tahu tentang lembaga X pasti cari taunya di Google, dari Google barulah ketemu websitenya. Atau dari sosial media dicari, ketemu nggak akunnya? Setelah ketemu pasti akan memvalidasinya dengan membuka websitenya. Jadi betul nggak nih yayasan ini ada, lembaga ini ada, dan lain-lain. Maka kalau websitenya sudah jadi kanal utama, websitenya pun perlu dioptimalkan untuk bisa menerima donasi. Seperti itu. Nah, aku kasih contoh di sini adalah halaman website yang kita coba kembangin, yaitu basnas.go.id/bayar zakat. Kalau di halaman website Basnas atau di lembaga pada umumnya, pasti ada yang namanya menu gitu ya, macam-macam. Jangan lupa kalau memulai internal platform, yang pertama harus menjadi pertimbangan untuk dilakukan adalah membuat yang namanya tombol donasi. Nah, tombol donasi ini punya banyak strategi. Mungkin lain waktu aku akan share juga beberapa strateginya di video-video lainnya. Tapi di sini, pastikan lembaga kita punya tombol donasi. Posisinya boleh di kanan atas, warna merah gitu ya, biar kelihatan. Fontnya putih jadi kontras. Atau posisinya boleh di tengah-tengah, di bagian slider bannernya gitu ya. Jadi pas di tengah, pas kita membuka website langsung kelihatan. Nah, kemudian setelah itu kita punya yang namanya halaman pembayarannya. Jadi setelah masuk klik tombol donasi, atau bahkan mungkin di halaman homepage, halaman utama websitenya langsung ada halaman pembayaran pun juga boleh. Halaman pembayaran ini konteksnya bisa berupa formulir, bisa berupa isian, bisa berupa daftar kampanye-kampanye tematik yang disediakan. Jadi formatnya bisa sangat luas. Ini hanya sebagai contoh aja, salah satunya seperti ini. Kalau halaman pembayaran, kalau teman-teman mau start dari kayak crowdfunding, punya banyak halaman-halaman kampanye gitu ya. Jadi saat diklik itulah yang disebut sebagai halaman pembayarannya. Jadi pas halaman penggalangan dana biasanya ada tombol juga. Setelah diklik tombol masuk ke halaman pembayaran. Nah, setelah kita punya halaman pembayaran, pastikan juga punya yang namanya metode pembayaran yang disukai oleh donatur. Cara cari tahunya gimana ya? Cari tahu paling mudah adalah buat teman-teman yang udah jalan lembaganya beberapa tahun, pasti udah bisa lihat rekeningnya paling banyak di mana ya gitu misalnya. Atau kita bisa pakai riset umum aja, riset paling umum. Biasanya orang itu kalau pilih aplikasi itu aplikasi apa sih? Atau paling banyak penggunanya di dompet yang mana? Atau menggunakan banknya paling banyak pilihannya bank apa? Itu bisa jadi salah satu riset dasar untuk kita memilih
metode pembayaran apa yang mungkin baiknya ada di website kita. Jadi pilih yang memang paling banyak digunakan oleh donatur. Yang berikutnya adalah pastikan juga punya tombol terakhir nih, tombol CTA atau call to action. Tombol ini biasanya ada di bagian bawah setelah orang mengisi, memilih gitu ya, dan mau langsung bayar maka disediakan tombol CTA ini. Nah, internal platform ini sangat menarik dan kayaknya bagus juga kalau lain waktu kita bisa bahas lebih detail seputar itu bagaimana memaksimalkan internal platform. Yang kedua adalah non-commercial platform. Sesuai dengan namanya, platform ini platform yang dibuat mungkin fungsinya non-komersial, artinya dia memang untuk crowdfunding gitu ya, penggalangan dana sosial, dan platformnya ada banyak, tapi aku kasih contoh di sini adalah kitabisa.com/Basnas. Jadi ini contoh tampilan halaman penggalangan dana, sebenarnya di bawahnya masih ada isi kampanye seperti apa, dan kampanyenya mungkin ada banyak juga, biasanya satu lembaga. Yang bisa aku sarankan di sini adalah teman-teman lembaga non-profit, jangan lupa untuk membuat akun di aplikasi-aplikasi crowdfunding. Gunanya apa? Gunanya agar halaman kampanye kita bisa terekspos oleh lebih banyak lagi calon-calon donatur yang udah menjadi basis masanya aplikasi tersebut. Aplikasi crowdfunding itu ada apa aja? Selain kita bisa, ada banyak. Ada Benih Baik, Peduli Sehat, WeCare, Bantu, Jadi Berkah, Beramal Jariah, Sharing Happiness, dan masih banyak lainnya nih. Tapi mungkin logonya belum masuk ke sini ya. Teman-teman boleh cari seluas-luasnya dan cek juga. Kadang beberapa crowdfunding itu punya preferensi kampanye misalnya, atau punya karakter donatur yang udah tersegmen. Misalnya isu yang paling bagus di crowdfunding X itu apa sih? Terus kemudian pas masuk ke crowdfunding yang berikutnya ternyata punya isu yang bagus tuh di bidang yang lainnya kayak gitu. Jadi sesuaikan juga dengan program yang dimiliki oleh lembaga kita. Nah, selain dari non-commercial platform, kita juga punya istilahnya commercial platform, yaitu platform yang memang fokusnya awalnya bukan untuk crowdfunding, tapi untuk transaksi gitu ya, maka disebut komersial atau komersil. Nah, jenis platform ini bisa ditemukan dalam bentuk e-commerce gitu ya, atau juga aplikasi lainnya. Contoh aku kasih ini adalah halaman toko online-nya Basnas, yaitu tokopedia.com/basnas. Kalau ngeklik di situ nanti akan muncul ada bannernya, ada voucher-voucher di bawah. Model toko online ini juga mulai banyak digemari oleh beberapa lembaga non-profit, mulai juga dikembangkan karena banyak orang yang memang mungkin senang belanja online, dan habis dari belanja itu mereka bisa menemukan voucher kita dan diajak untuk berdonasi. Jadi istilahnya belanja sambil donasi gitu ya. Nah, format toko online ini juga cukup diminati dan umumnya per hari itu lumayan banyak transaksi yang masuk. Jadi nggak ada salahnya lembaga kita juga memulai penggalangan dana di toko online aplikasi e-commerce. Selain dari format toko online, kalau lembaga kita sudah mulai bisa masuk ke halaman widgetnya atau ke menu istilahnya, jadi beberapa e-commerce itu juga menyediakan yang namanya menu zakat atau menu donasi. Nah, kalau itu formatnya sudah di-generate langsung oleh pihak aplikasinya, sehingga kalau mau masuk ke sana lembaga kita harus mengajukan agar lembaga kita bisa masuk ke pilihan yang ada di menu-menunya. Nah, ini adalah contoh tampilan di mana kalau masuk ke Bukalapak di situ ada menu zakat, atau bisa buka dari bit.ly/zakat-bukalapak, B-nya besar, maka nanti akan langsung masuk ke halaman menu zakat di Bukalapak. Ini salah satu cara yang disebut sebagai fundraising melalui kanal menu donasi atau menu zakat di aplikasi e-commerce. Nah, e-commerce tuh ada banyak. Kalau mungkin aku boleh masukin di sini ada 7 ya, Tokopedia. Mungkin sekarang namanya Tokopedia Salam, salah satu menunya untuk penggalangan dana donasi dan lain-lain disebut Tokopedia Salam. Ada Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, Elevania, JDID, dan mungkin ada lagi lainnya aplikasi e-commerce yang juga mulai bermunculan di Indonesia gitu ya. Nah, selain e-commerce juga kita membahas commercial platform ini yaitu berupa aplikasi. Jadi aplikasi itu contoh misalnya ini ada namanya aplikasi Get Plus. Untuk teman-teman yang sering belanja atau mungkin sering ke mall dulu pasti juga tahu ada booth-booth Get Plus, dan di situ berupa aplikasi. Jadi di aplikasi itu juga ada namanya voucher donasi. Jadi istilah di sini adalah donasi poin gitu ya. Orang setelah belanja dapat poin, poinnya kemudian bisa ditukarkan menjadi donasi. Nah, ini yang udah berjalan di aplikasi Get Plus.
Jadi formatnya nggak harus e-commerce, commercial platform itu juga bisa aplikasi macam-macam gitu ya. Yang kedua juga aplikasi digital banking. Jadi kayak di sini contohnya Genius. Di Genius juga ada menu donasi yang di situ bisa dimasukkan nominal donasinya. Jadi bisa langsung didebit dari rekening kita. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada contoh di aplikasi pembayaran kayak misalnya Paytran di sini juga punya eh, pembayaran bisa bayar listrik, bayar air, dan lain-lainnya termasuk juga untuk donasi. Jadi ada menu donasi yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga non-profit untuk ikut berkampanye di sana dan juga menawarkan layanan tersebut ke user-user di aplikasi mitra kita. Nah, selain itu ada banyak juga aplikasi lainnya yang memungkinkan untuk layanan donasi sehingga kita juga boleh untuk menawarkan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, yang keempat adalah social media platform. Jadi platform ini bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan sosial media. Mungkin umumnya sosial media itu hanya digunakan oleh tim komunikasi aja ya, untuk posting-posting, branding, dan lain-lain. Tapi tim fundraising juga nggak ada salahnya masuk ke situ. Gunanya apa? Untuk memaksimalkan kanal tersebut sebagai kanal media informasi kanal digital kita. Contoh yang pertama adalah WhatsApp Business Account. Mungkin yang kelola bukan bagian digital, tapi kita bisa pakai WhatsApp Business Account ini yaitu dalam bentuk katalog produknya. Jadi contoh di sebelah kanan ini adalah gambar katalog produk dengan berbagai jenis donasi, mungkin bisa donasi pendidikan, donasi kesehatan, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan Facebook berupa ads-nya ataupun Facebook Commerce-nya untuk memasukkan voucher-voucher donasi juga seperti yang tadi sebelumnya. Dan selain dua ini juga bisa kita masuk ke Instagram, tentu dengan Instagram Ads, kemudian juga dengan memposting penggalangan dana kita, poster-posternya ke sosial media tanpa harus ads atau dalam bentuk organik pun itu memungkinkan. Jadi kita mulai ikut mengaktifkan penggalangan dana di kanal-kanal media sosial ini. Nah, berikutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu inovatif platform. Inovatif platform ini adalah kanal atau strategi penggalangan dana yang diharapkan melahirkan hal-hal baru. Kalau mungkin kita udah terbiasa tadi bayar pakai e-commerce, bayar pakai aplikasi, ada nggak sih hal-hal baru yang bisa kita lahirkan? Tadi karena platform kelima dan keenam ini adalah biasa digunakan untuk lembaga yang lebih advance fundraising-nya, maka biasanya kita harus melahirkan hal-hal baru lagi. Apa aja contohnya? Yang pertama adalah pembuatan dari mesin donasi. Mesin donasi ini bisa sifatnya kita build sendiri atau bisa juga dengan kolaborasi. Contoh di sini adalah saat kerjasama dengan salah satu mesin donasi, di situ kalau di mesin donasi biasanya diletakkan di beberapa toko gitu ya atau di convenience store. Nah, pada saat orang menggunakan mesin tersebut mungkin untuk beli pulsa dan lain-lain, kita sediakan juga yang namanya kanal donasi. Jadi bisa pilih dan bayar langsung di mesinnya gitu. Jadi ini udah banyak banget, bahkan di luar negeri pun juga tersedia sebetulnya beberapa contoh mesin donasi yang mungkin lebih kreatif lagi. Jadi salah satu contohnya adalah dengan membuat mesin donasi. Dan yang kedua adalah dengan implementasi KRIS atau QR Code. Kalau dulu QR Code KRIS itu digunakan untuk bayar-bayar jajan gitu ya, misalnya kita belanja ke restoran, bayar apa pakai scan KRIS aja. Kenapa nggak KRIS ini kita manfaatkan juga untuk pembayaran donasi? Maka lahirlah KRIS yang digunakan untuk pembayaran donasi atau dana-dana sosial lainnya. Dan kita juga bisa berpartner dengan metode pembayaran yang sudah tersedia, misalnya GoPay, OVO, Link Aja, kemudian Dana, ShopeePay, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita juga bisa melahirkan platform inovatif dan selain yang di sini juga memungkinkan loh untuk teman-teman dari lembaga membuat platform inovasi lainnya. Dan yang terakhir adalah Artificial Intelligence Platform atau AI Platform. Ini adalah platform yang menggunakan kecerdasan buatan di mana goal-nya adalah untuk penggalangan dana. Jadi contoh yang pertama di sini adalah aplikasi augmented reality. Kalau teman-teman mungkin bisa buka Play Store, Google gitu ya, itu bisa langsung mencari augmented reality atau Basnas augmented reality. Ini salah satu contoh
di mana aplikasi tersebut kalau diklik kemudian kita aktifkan kamera dan diarahkan ke logo lembaganya gitu ya, itu akan muncul menu-menu. Jadi tanpa harus mungkin kita mencari atau mengetik, hanya dengan nge-scan logo aja itu udah bisa muncul menu-menu donasi dan bisa langsung bayar. Jadi ini salah satu kecanggihan teknologi baru yang digunakan untuk fundraising. Yang kedua adalah penggunaan chatbot. Mungkin udah sering dengar istilah chatbot gitu ya, atau chat robot. Jadi robot yang memang di tanda kutip diajarkan untuk bisa melakukan conversation secara otomatis gitu ya. Jadi di dalam aplikasi chat ini, contohnya di aplikasi Line itu ada istilah yang digunakan yaitu Zakat Virtual Assistant atau Zafira. Di akun Line ini namanya @basnas_indonesia. Di situ kalau kita ngetik pertanyaan apapun itu nanti bisa dijawab gitu ibaratnya. Jadi terutama untuk layanan donasi pastinya. Itu beberapa contoh yang bisa digunakan sehingga fundraiser nggak harus standby 24 jam gitu ya, 7 hari seminggu, karena robot ini nanti akan bisa membantu teman-teman donatur untuk menunaikan donasinya. Dan yang ketiga, ada juga loh contoh pengembangan aplikasi yang menggunakan voice command atau istilahnya perintah suara. Kalau kita tahu Google Assistant gitu ya, pakai suara aja bisa langsung mendorong apa namanya instruksi gitu ya, ada perintah kita mau buka apa, mau nyalain musik. Nah ini juga dengan donasi bisa dengan ngomong aja saya mau donasi, saya mau bayar zakat misalnya, langsung dilayani oleh aplikasi ini namanya Lena. Nah, ini beberapa contoh artificial intelligence platform dan platform lainnya sebagai bagian dari multi-platform digital fundraising. Kira-kira lembaga kita udah mulai bisa implementasiin yang mana nih? Tadi jangan lupa untuk mengecek 3 hal utama yang harus diperhatikan terlebih dahulu, dan juga kenali konsep mana yang lebih pas untuk lembaga kita, dan yang terakhir, optimalkan seluruh kanal platform yang kita miliki. Semoga dari sini materinya bermanfaat dan bisa langsung digunakan oleh lembaga masing-masing. Jangan lupa kalau suka dengan kontennya untuk like dan masukkan juga pertanyaan di kolom komentar, dan tentu yaitu dengan subscribe kanal Hafiza Elvira ini. Semoga kedepannya bisa share lebih banyak materi lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.